Kutipan babat Tanah Jawi tentang pemberontakan Trunajaya. Episode ke-9. Pangeran Adipati Puger menjadi raja di Mataram bergelar Sinuhun Hengalogo. Setelah sang raja Amangkurat Agung mangkat dan dikebumikan di Tegalarum, 3 putra yang ditugaskan merebut Mataram sudah sepakat untuk mandiri di Pagelen, tepatnya di Jenar. Para penduduk sekitar sudah tunduk dan patuh di bawah mantri Gajah Pramodo dari Mataram. Awal mula mereka memilih Jenar sebagai titik perlawanan adalah sebagai berikut. Pada suatu malam, Pangeran Adipati Puger bermimpi bertemu dengan sang ayah yang sudah wafat. Dalam mimpi itu, sang raja berkata, "Wahai anakku, kembalilah engkau, rebutlah Mataram. Sekarang sudah saatnya, anakku, engkau mulailah dari kota Jenar." Pangeran kaget lalu menanyakan kepada para saudara dan para punggawa perihal perintah untuk menjadi raja dan berkedudukan di kota Jenar. Semua punggawa setuju. Demikian juga para pertapa yang dimintai pertimbangan. Pangeran Puger kemudian mendeklarasikan diri sebagai raja dengan gelar Senopati Hengalogo Sayidin Panotogomo dan berkedudukan di Jenar. Kotanya disebut dengan nama Purogondo. Sang raja kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sinuhun Hengalogo. Sang raja Sinuhun Hengalogo sudah mempunyai banyak punggawa. Raden Wirotaruno, Raden Ronggo, Raden Tumenggung Gajah Pramodo serta kedua adiknya, Pangeran Singosari dan Raden Martosono. Orang Pagelen sudah tunduk dan patuh. Gajah yang dulu dipakai sang raja Amangkurat sewaktu keluar istana dan ditinggalkan di jalan telah diambil. Sementara itu pasukan Madura di bawah pimpinan Dandang Wacono yang mengejar sang raja berhenti di Jogoboyo. Pasukan Sinuhun Hengalogo atau selanjutnya disebut pasukan Kalagan berencana menghadang gerak pasukan Dandang Wacono. Kedua kubu bertemu di Wojo dan pecahlah pertempuran dahsyat antara kedua pasukan. Dandang Wacono kebal tombak dan keris. Berhari-hari kedua pasukan masih bertempur. Para mantri Mataram turun ke medan perang bersama Sinuhun Hengalogo. Setelah beberapa hari pertempuran, pasukan Madura dan Makassar terdesak. Mereka kemudian mundur ke timur. Pasukan Kalagan terus mendesak dan berhasil menyeberang sungai di Jogoboyo. Pasukan Madura Makassar hendak mengungsi ke kota raja Mataram. Di kota raja Mataram, Ki Mangkuyudo sudah berhasil menguasai kota sepenuhnya. Ki Mangkuyudo juga berhasil menangkap Adipati Cakraningrat Madura. Ki Adipati lalu diboyong ke timur dan diserahkan kepada Raden Trunajaya. Oleh Raden Trunajaya, Pangeran Cakraningrat dipenjara di Lodaya beserta anak istrinya. Kembali ke pasukan Dandang Wacono yang lari ke kota raja. Sinuhun Hengalogo terus memburu musuhnya tersebut. Di sepanjang perjalanan banyak bergabung para mantan prajurit Mataram yang dulu lari. Mereka mendengar tuannya kembali ke Mataram, lalu bergabung kembali. Pasukan Sinuhun Hengalogo semakin bertambah banyak. Gerakan pasukan Sinuhun Hengalogo sudah sampai di luar kota raja. Tumenggung Mangkuyudo dan Dandang Wacono yang berada di dalam kota memerintahkan agar pintu gerbang ditutup. Pasukan Madura ciut hatinya karena musuh begitu banyak dan semangat tempurnya sedang tinggi. Karena merasa takkan sanggup melawan, pada malam hari pasukan Madura meloloskan diri ke timur.
Dengan tergesa-gesa mereka meninggalkan kota Raja Mataram dan menuju Kediri. Sinuwun Engalogo berhasil menguasai kota Raja Mataram tanpa harus berperang. Sinuwun Engalogo lalu berkeraton di kota Raja Pleret dan mengukuhkan kedudukannya sebagai raja. Setelah aman, Sinuwun Engalogo mewisuda para punggawanya. Seorang adik yang belum mempunyai kedudukan, Raden Martosono, diangkat sebagai pangeran dan diberi nama Pangeran Aryo Panular. Yang diangkat sebagai patih adalah Aryo Mondoliko. Raden Wirotaruna diangkat sebagai adipati dengan nama Adipati Mangkubumi. Raden Ronggo diganti nama menjadi Adipati Martosono. Raden Onggoyudo diberi nama Pangeran Notokusumo. Yang ditunjuk sebagai penghulu adalah Kiai Jamal. Setelah Sinuwun Engalogo lengkap mewisuda para punggawa, pemerintahan di Mataram dapat berjalan dengan lancar. Pada suatu masa di Mataram terjadi musim kemarau panjang. Pepohonan menjadi kering dan persawahan tak memberi hasil. Harga pangan menjadi mahal. Banyak orang kelaparan dan sakit-sakitan. Korban jiwa pun berjatuhan. Ibarat sakit sore pagi mati, pagi sakit sore mati. Negeri Mataram seperti mendapat kutukan. Adipati Martosono sakit, tak lama kemudian berpulang. Pangeran Singosari juga menderita sakit hingga menjadi sebab menemui ajalnya. Seisi negeri menjadi sangat prihatin.